Hubungan habit dan nasib. Pikiran menyebabkan perilaku atau tindakan. Tindakan yang berulang-ulang menyebabkan kebiasaan atau habit. Habit menyebabkan nasib. Pernah dengar kalimat tersebut? Mungkin kita akan terkejut, tapi mari kita belajar perlahan-lahan. Ternyata ada sebuah hubungan keterkaitan nih antara pikiran, kebiasaan dengan nasib dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Orang-orang sukses yang namanya sudah sangat familiar saat ini, terkenal di mana-mana. Ternyata mereka tidak hanya berusaha keras dalam berikhtiar di hidupnya, tapi mereka juga memiliki habit yang bagus yang membentuk karakter pada diri mereka. Habit yang berasal dari pikiran yang terus-menerus dilatih. Ketika seorang pencuri ingin mencuri, pikirannya akan terisi dengan segala hal tentang mencuri. Pikiran mencuri tersebut akan menyebabkan tindakan pencurian. Ketika ia berhasil dalam mencuri, maka akan terbentuk tindakan mencuri berikutnya yang berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan atau habit mencuri. Kebiasaan mencuri tersebut akan membentuk nasibnya sebagai pencuri. Bisa dipukulin warga, dimasukin ke dalam penjara, atau diasingkan di masyarakat. Semua bermula dari pikiran atau pola pikirnya tadi, yakni mencuri. Biasanya orang menyebut ini dengan mindset. Mindset yang mendorong suatu tindakan dan perilaku. Isi pikiranmu, kepalamu dengan pikiran yang baik-baik, sehingga tindakan perilaku yang kita kerjakan juga merupakan sesuatu yang baik dan tidak merugikan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan membentuk karakter diri. Orang yang terbiasa bangun kesiangan, telat hadir sesuai jadwal, memiliki karakter yang tidak disiplin. Orang yang memiliki kebiasaan membaca Al-Quran akan memiliki karakter seorang yang soleh. Orang yang terbiasa membaca buku bisnis, berita, dan informasi seputar bisnis, cepat atau lambat orang tersebut akan terjun ke dunia bisnis. Sama halnya dengan kebiasaan tak baik. Jika seseorang memiliki kebiasaan melihat film porno, mesum, maka dapat ditebak apa yang ada di pikirannya. Orang yang terbiasa bergosip akan merasa ada yang kurang kalau hari itu dia belum bergosip. Inilah mengapa kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari sangat amat berpengaruh terhadap kualitas diri kita. Bruce Lee pernah berkata, kalau dia lebih takut kepada orang yang melatih satu jurus sebanyak 1000 kali daripada seseorang yang melatih 1000 jurus hanya 1 kali. Tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada hanyalah pengulangan demi pengulangan yang selalu diulang-ulang hingga melekat menjadi kebiasaan dan akhirnya mahir atau jago dalam melakukannya. Menjadi bisa karena terbiasa. Kebiasaan lama emang gak mudah untuk kita hilangkan, tetapi kita bisa mengubahnya. Misalnya, gue pernah memiliki kebiasaan tidur lagi setelah subuh. Lalu gue ingin menghilangkan kebiasaan itu. Tapi rasanya berat banget untuk menghilangkannya. Seolah-olah tubuh gue mengeluarkan sinyal di jam-jam subuh, sebuah sinyal untuk menuju kasur, merebahkan tubuh, lalu memejamkan mata. Bablas deh. Anehnya, ketika gue berusaha untuk melawan kebiasaan itu, tubuh gue selalu mendukung untuk tetap melanjutkan kebiasaan lama yang gak baik itu. Tidur setelah subuh. Sering nguap pada jam-jam tersebut, badan lesu, padahal udah tidur cukup semalaman. Ternyata emang kebiasaan gak bisa kita ubah begitu aja. Perlu ada proses dan paksaan. Gue mulai coba mengubah kebiasaan tidur setelah subuh dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Misalnya baca buku beberapa halaman, kadang lihat-lihat video review di YouTube. Apapun lah yang penting bisa bikin gak tidur setelah subuh dan ada manfaatnya. Ya gak ngerugiin waktu. Rasanya berat. Ketika tubuh gue mulai ngeluarin sinyal untuk tidur, nah gue harus melawannya nih. Langsung deh gue ngerjain sesuatu. Gak boleh, gue gak boleh tidur lagi. Emang sih, dalam aktivitasnya juga ada nguapnya beberapa kali. Tapi lama-kelamaan gue mulai bisa ngubah kebiasaan tidur habis subuh itu. Dan akhirnya lama-lama mulai terbiasa deh. Kalau kita ingin meniru seseorang, tirulah kebiasaan yang baik-baik. Jangan hanya tiru style atau gayanya aja. Kalau kita ingin menjadi orang sukses dalam bidang tertentu, misalnya seorang pebisnis, penulis, akademis, binaraga atau apapun itu yang ahli di bidangnya, cari tahu kebiasaan mereka tiap hari ngapain aja sih mereka habisin waktunya. Amati, lalu tirulah persis seperti mereka. Misalnya mereka biasa bangun jam 4 pagi. Oke, gue juga harus bangun nih jam 4 pagi kayak mereka.
Jam 6 pagi mereka mulai berolahraga. Oke, gue juga jam 6 pagi ikutan olahraga deh. Mereka mengerjakan kerjaan mereka selama 8-10 jam. Oke, gue juga bakal coba belajar ngerjain kerjaan gue atau ngejar target-target gue maksimalin 8-10 jam juga sehari. Capek nggak apa-apa, terapkan pada dirimu. Seiring waktu, lama-kelamaan dengan keterbiasaan yang mulai terbentuk, kita bisa menjadi seperti mereka, paling tidak mengikuti pencapaian mereka dengan skala kemampuan kita. Ingatlah, apa yang kita bisa bangun adalah apa yang bisa kita bongkar. Bongkar semua kebiasaan lama yang kurang baik, yang destruktif. Ubah, ganti dengan kebiasaan baru yang produktif, konstruktif, hingga menjadi karakter baru dari kita. Nasib tidak serta-merta terjadi tanpa adanya sebab. Ada yang namanya hukum sebab akibat dalam kehidupan. Nasib yang terjadi pada diri kita adalah hasil timbal balik dari perilaku dan karakter kita sehari-hari di hari-hari yang lalu. Paksakan, lalu jadi kebiasaan. Akhirnya lama-lama bisa kita nikmati deh. Sesederhana itu konsepnya, tapi membutuhkan waktu dan kesabaran yang konsisten. Berani mulai mengubah kebiasaan lama yang gak baik.